Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kelompok 3 dari kelas Farmasi F akan menjelaskan terkait langkah-langkah uji PK. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Mawar Eka Aprilia, yang kedua ada Fadila Ardani, yang ketiga ada Nesa Alsira Agustin, dan yang keempat Mazaya Febi Nazira Mirza, dan yang terakhir ada Sherina Aurelia. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang kasus. Di sini kasusnya meliputi sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 1, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Yaitu fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa anti-hiperglikemik adalah menilai efektivitas senyawa dalam menurunkan kadar glukosa darah pada hewan model diabetes yang diinduksi, seperti tikus, aloksan, atau streptozotocin. Penilaian ini mencakup evaluasi onset, durasi, dan potensi efek untuk mengetahui seberapa cepat dan kuat senyawa bekerja. Selain itu, uji ini juga bertujuan untuk menentukan mekanisme kerja farmakodinamik, apakah melalui peningkatan sekresi atau sensitivitas insulin, hambatan absorpsi glukosa, maupun pengaruh pada metabolit hati, penentuan hubungan dosis respon ID50, pemantauan efek fisiologis tambahan seperti berat badan dan profil lipid, serta identifikasi potensi toksisitas jangka pendek juga menjadi bagian penting dari pengujian ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal. Rancangan uji farmakokinetik singkat bertujuan untuk menentukan ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, dan waktu paruh atau tes tengah untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan sebelum uji klinik. Langkah utamanya yang pertama yaitu lakukan uji in vitro ATME untuk memprediksi eliminasi. Yang kedua, uji in vivo pada dua spesies yaitu roden dan non-roden dengan pemberian intravena untuk clearance dan volume distribusi, dan beroral untuk bioavailabilitas dan waktu paruh. Yang ketiga, ambil sampel plasma serial semisal 5, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, sampai 48 jam, dan analisis LC-MS, lalu hitung parameternya dengan NCA. Yang keempat, lakukan uji multiple dose hingga kadar tuna atau steady state untuk menilai akumulasi dan menentukan interval dosis. Lalu pertanyaan ketiga yaitu apa saja sih parameter keamanan yang dapat dipantau selama uji toksikologi? Yang pertama itu ada parameter klinis, diamati perubahan berat badan serta toksisitas seperti tremor atau hipoglikemia berat, serta kematian hewan uji untuk menentukan LD50. Yang kedua itu adalah parameter hematologi seperti jumlah eritrosit, leukosit, hemoglobin, hematokrit, dan trombosit digunakan untuk mendeteksi gangguan sistem darah atau imun. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan biokimia. Serum menilai fungsi organ vital, SGOT, SGPT, ALP, dan bilirubin untuk hati, urea dan kreatinine untuk ginjal, lalu serta profil lipid dan glukosa darah untuk efek metabolik. Yang selanjutnya ada parameter histopatologi dilakukan pada organ utama seperti hati, ginjal, jantung, paru, guna mengidentifikasi adanya nekrosis, inflamasi, atau perubahan struktur jaringan. Yang terakhir ada parameter biomarker spesifik seperti kadar insulin plasma, C-peptida, MDA, dan aktivitas SOD turut dipantau untuk menilai efek senyawa terhadap fungsi metabolik dan stres oksidatif. Mungkin itu saja video penjelasan terkait langkah-langkah uji PK dari kelompok 3 Farmasi F. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.